Gitu, ini kok udah kemana-mana beritanya. Jadi ya mungkin jadi aku tidak pernah tahu apa dia punya rasa atau tidak. Kalian semuanya tiba-tiba langsung ngatain aku yang I'm now live in Instagram. Kalian tiba-tiba langsung menjudge aku jahat, bla bla bla. Pada kok bisa jahat? Aku tuh pihak perempuan gitu. Nah ini cowok nggak pernah ngomong cinta sama aku secara pribadi. Terus bagaimana aku sebagai perempuan timur? Apa iya aku menjalani netizen kan menjodoh-jodohkan baik dengan ini, baik dengan itu. Emangnya kalian 24 jam bersama orang tersebut? Enggak juga kan? Aku aja yang tiap hari kerja satu pekerjaan yang tiap hari ketemu cuma 1,5 jam aja. Aku nggak tahu kayak gimana Mas Ibram. Tapi yang pasti baik. Tapi secara pribadi karena kan aku nggak pernah pacaran sama beliaunya gitu loh. Jadi gimana dong gitu. Kalau sama Mas Ruli banyak orang yang bilang begini. Kalau sama si Kak TS itu kan sudah lama, udah 5 tahun yang lalu gitu. Kenapa harus diungkit lagi di akun-akun gosip? Hati-hati, aku cuma bisa bilang gitu aja. Kalau kalian memberikan berita-berita yang menjatuhkan tanpa ada bukti, itu bisa pencemaran nama baik. Jadi aku sudah taruh beberapa akun-akun karena kan di situ bilang menelantarkan anak, di situ bilang macam-macam lah ya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan itu akun-akun, mereka dapat informasi itu dari siapa? Aku akan konsultasi dengan lawyer aku, begitupun dia untuk ya nggak apa-apa kalau mau buka-bukaan ya nggak apa-apa juga. Jadi biar nggak sembarangan orang, karena yang dimaksud menelantarkan anak itu gimana anak mau diurusin kalau orang tuanya sendiri kan harus dicari sebabnya apa. Kalau ibunya sendiri tidak menginginkan anaknya untuk dijenguk bapaknya, coba gimana dong? Kan aku yang tahu persis, di telepon gak diangkat-angkat dari dulu ya kan. Terus di WA jawabannya cuman segitu aja ya kan. Jadi ya kapan berhijab, insya Allah aku lagi hijabin hati aku mbak. Aku gak mau tahu orang lain itu mau berhijab kapan, karena aku sendiri aja bukan manusia yang sempurna. Kapan berhijab? Aku sudah berhijab hatiku. Aku tidak mau pakai hijab cuma aksesoris. Gitu. Yang penting aku nggak pernah ngurus orang. Aku nggak pernah macam-macam sama orang. Aku tidak pernah merugikan orang. Mbak Reni, gimmick. Tidak ada dari kreatif menyuruh kita gimmick. Aku sama Mas Rian itu tidak ada kreatif pagi-pagi ambiar menyuruh kita gimmick. Tapi kalau Mas Rian sering ngegoda aku pas live di TV itu iya. Terus kalau misalkan dalam kehidupan nyata dia tidak pernah ngomong cinta sama aku. Jadi itu bukan gimmick. Dan itu karena kalau gimmick itu kan pasti peran serta dari kreatif. Ini tidak pernah mereka bilang gitu ke aku. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Gekep udah besar ya, iya. Jadi janganlah kalian tuh menjatuhkan orang lain. Aku tidak bilang dia baik untuk aku. Aku cuma respect dan aku merasa bahwa dia itu laki-laki gentle lah. Setidaknya mau orang tuh punya masa lalu yang seperti apa, dia punya niat baik loh sama aku. Datang ke ibu aku, permisi mau kenal sama aku secara
pribadi secara satu secara pribadi dan ingin menjadikan aku istri, bukan pacar ya. Nah, kalau dibilang dia itu playboy, ya namanya pilot, pasti kalian sudah tahu dong. Pilot itu gajinya seberapa, selalu dikelilingi oleh pramugari-pramugari. Terus kemudian laki-laki juga merasa punya duit. Pasti kalau bandel, ya kalau nggak bandel bukan laki-laki, bener gak sih? Ya kan, kalau nggak bandel bukan laki-laki. Tapi balik lagi, kita perempuan apa nih gitu. Kalau jadi perempuan, kalau perempuan bener ya kamu dinikahin. Kalau perempuan nggak bener ya kamu nggak dinikahin, cuma dipacari, habis itu habis mandi sepa dibuang, selesai. Sayang Rosa Meldianti, anak anti, kan yang suka sama pilot itu pasti banyak dong. Pramugari lihat bagaimana, terus kemudian siapa lagi selain pramugari, orang-orang umum, siapa lagi, pasti banyak, bukan hanya pilot, polisi, tentara, atau siapapun mereka yang punya jabatan pasti akan dilirik sama perempuan. Tapi nggak buat aku nggak pernah melihat orang tuh dari seragamnya. Orang tuh bisa ngatain aku gini, aduh Dewi Persik, jangan matre dong. Jangan cuma karena lihat seragamnya doang. Lihat tuh, dia menelantarkan anaknya. Aku mau kasih tahu ya. Aku kasih tahu. Aku dari pernikahan pertama sampai aku yang ketiga dan akhirnya gagal, gak pernah tuh aku melihat orang dari materi. Kalau aku matre, bukan 3 orang ini yang aku nikahi. Aku tuh perempuan pekerja keras. Pagi, siang, malam aku tuh kerja loh. Dan aku tidak pernah yang namanya menggantungkan sama orang lain. Aku gak pernah yang namanya memanfaatkan laki-laki. Tapi kalau dimanfaatkan laki-laki iya. Nah, kalau aku ngeliat seragam orang, gak usah deh aku kerja pagi, siang, malam. Doa restu paling penting kedua orang tua. Mama, iya mama, terima kasih mama atas doanya dan supportnya. Iya ma, itu kan mama, ada mama Heti ma. Iya sehat-sehat ya sayangku. Makasih mama, doain ya ma. Kemarin anak mama lagi dilamar, ada cowok kenal aku sudah lama mah, udah 5 tahun yang lalu. Terus kita komunikasi biasa berawal dari bisnis. Tapi kita nggak ngomong cinta-cintaan mah, karena memang kami nggak pacaran awalnya gitu. Terus dia pun juga biasa aja kayak sahabat temen aja. Tiba-tiba dia langsung bawa cincin. Terus kemudian laki-laki tersebut, maksudnya Mas Ruli, langsung melamar anak mama, mau dijadikan istri gitu mah. Dia sih ngomong sama aku mah, kalau dia itu bandel dulunya, bla 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 semuanya, sampai bahkan itu anti sayang ini Dian berlian, ini Dian mah berlian real Dian. Ini ada Meldi nggak di situ? Itu Meldi sayang, itu mbak, ini itu kakakmu itu. Nah terus akhirnya ya kalau beliau ada niat baik mah, dari para laki-laki yang aku kenal ini baru Mas Ruli yang berani maju untuk ngomong ke ibu aku untuk jadiin aku istri. Nah terus gimana dong, kita nggak langsung bahas tentang yang terlalu dalam ya. Intinya ini kita kan lagi penjajakan untuk mengenal satu dengan yang lain. Sayang mati ini. Jadi kalau misalkan dia ada laki-laki yang punya niat baik, nggak niat pacari tapi niat nikahi, berarti bagus dong. Sing paling mantap. Oh iya itu dia nih. Si. Oh iya dia jenenge berlian. Iya sayang. Terus tak follow be anti, kilo anti lagi live.
Terus udah gitu ya udah berjalan aja. Terus di akun gosip bilang dia menelantarkan anaknya. Kalian nggak ngerti masalahnya apa. Janganlah membunuh karakter orang, itu tidak boleh. Apalagi kalian tidak tahu ceritanya seperti apa gitu. Oke, aku ngebahas Mas Ruli ya. Yang pertama, oke lah, dia sudah pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Dia mengakui itu. Kenapa dia sampai bercerai dengan istrinya? Dia merasa dia bandel, dia pilot, dia punya duit. Dia merasa bahwa mungkin dia bisa, perempuan mana yang gak mau sama dia. Termasuk pramugari-pramugari yang ngejar-kejar dia dulunya seperti itu. Dan dia akhirnya mengkhianati istrinya. Tapi dia sudah meminta maaf walaupun permintaan maaf itu dibayar dengan perceraian. Berarti bukan jodohnya, ya kan? Oke. Terus kemudian ada lagi mantannya artis. Itu kok bukan itu aja, banyak. Mantannya banyak, sayang. Mantannya banyak, Mbak, keteknya basah. Oh, ketek kamu gak basah ya? Berarti kamu bukan dari daging keteknya, say. Nah, terus kemudian kalau sama berita yang kemarin yang katanya digerebek lah, yang begini. Bukan ya, sayang. Jadi yang digerebek tuh bukan Mas Ruli. Sama Mas Ruli ceritanya itu sudah selesai, udah ending. Tanyain sendiri aja sama Kak Tessa sama siapa. Ya, gitu. Tapi di sini ketika ini yang aku tahu versinya Mas Ruli dan keluarganya. Jadi kan aku juga harus tanya kayak gimana dan seperti apa kok bisa ada berita seperti ini. Itu wajib aku tanyakan dong. Orang mau nikahin perempuan kok. Nggak mungkin kalau aku tutup mata tutup telinga. Aku juga nggak mau gagal. Terus dia sudah membayar ketika ini kembali ke istri pertama ya. Dia sudah membayar semuanya dengan masa lalu yang oke lah, boleh dianggap dia bandit, dia bandel. Satu, dia harus jauh dengan anaknya. Dia harus dijauhkan dengan anaknya. Ketemu dengan anaknya pun susah. Komunikasi dengan anaknya pun susah. Jadi itu bukan menelantarkan. Kalau menelantarkan itu dia beda dengan anak yang ditutup komunikasi oleh mantannya. Beda itu. Ya, beda. Bedakan itu. Menelantarkan anak dengan ditutup komunikasinya oleh mantan istri yang mungkin aku kan akan mensupport perempuan ya, karena aku tidak membenarkan apa yang Mas Ruli pernah lakukan dulu, yaitu dia pernah selingkuh dengan pramugari. Aku tidak pernah membenarkan itu. Aku tidak pernah membenarkan itu. Tapi minimal kita tidak boleh menghakimi orang lain. Bahwa yang dia lakukan sudah dapat bayarannya. Dia pernikahannya cerai, dia tidak bisa memiliki hak asuh anak, dia dijauhkan dari anaknya, dia tidak bisa ketemu dengan anaknya, dia tidak bisa yang dulu biasanya bareng-bareng dengan orang-orang, segala macamnya untuk ketemu dengan anaknya susah. Kalian coba di posisi Mas Ruli deh. Kalau misalkan kamu bercerai hanya gara-gara, kalau aku juga jadi istrinya, aku punya anak dari mantan aku, terus mantan aku tuh selingkuh sama cewek lain, ngapain lu mau ketemu sama anak gua? Aku gituin. Sama. Itu pasti sama. Gitu loh. Tapi balik lagi kalau dia dapat hidayah dari Allah, mungkin oh iya ya bahwa perceraian ini sudah jalan dari Allah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sama istri yang kedua, kenapa cuma 5 bulan pernikahannya? Iyalah, di saat lagi COVID, ekonomi semuanya lagi hancur, termasuk pilot, tidak ada penerbangan, otomatis dia nggak punya duit, ya. Oke, ya kita. Yang kedua ya pastinya sudah nggak mungkin ada jodoh kan. Kalau ada jodoh kan pasti akan bersama. Dia meninggalkan Mas Ruli loh dalam keadaan hamil. Baru nikah 5 bulan dia meninggalkan Mas Ruli dalam keadaan hamil. Hanya karena pilot tidak terbang, tidak punya duit. Hanya karena pilot gak punya duit. Karena ketika COVID gak ada penerbangan. Gimana? Apakah kita sebagai seorang istri, apalagi lagi hamil,
meninggalkan suami kita dalam keadaan buruk ekonominya. Itu istri macam apa? Kita harus bisa menerima suami kita kan. Mau suami kita itu miskin, tidak punya duit, suami kita punya duit. Aku bicara seperti ini, aku harus ada bukti gitu loh. Kalau nggak ada bukti aku tidak mau, harus ada bukti. Halah mbak, hati-hati jangan sampai gampang percaya. Loh, kan ini ada bukti. Kok halah gampang? Ini keluarga bukan pacaran loh. Keluarga dan keluarga itu sudah saling ini. Lah kalau yang memang ditinggalkan gimana? Kalau ditinggalkan gimana? Kenyataannya memang nggak ada. Ya mantannya soalnya bicara di situ. Makanya aku bicara. Lah sekarang pilot emang ada pemasukan ketika lagi COVID? Nggak ada kan? Nggak ada duit, nggak ada terbang. Kalau suamiku nggak punya duit, aku terima padanya. Kalau suamiku, aku di sini bicara seperti ini biar kalian tidak mendengar sepihak. Kalian kan mendengar sepihak, sampai ada gosip seperti itu kan pasti ada yang ngomong sepihak kan. Nanti Mas Ruli akan bicara di podcast aku. Karena segala sesuatu butuh dibuktikan. Gitu. Ya kalau cuma sekedar ngomong doang semua orang bisa kan? Gitu. Bahas lagi bosen. Emang kapan aku bahas ya? Ada orang tanya kapan aku bahas ya? Itu siapa? Aku juga gak kenal orang itu loh. Mami jangan buru-buru nikah, jangan salah pilih. Semoga Mami dapat terima kasih. Itu penting. Itu penting. Bukan hanya aku. Siapa aja, orang jangan buru-buru nikah. Gitu. Aku bangun tidur masa mau pakai cincin? Kalau diingatkan itu benar, bagus. Karena aku tiga-tiganya gak dapat laki benar. Gitu. Terima kasih sudah mengingatkan aku senang. Aku sama Mas Ruli jarang ketemu, dia terbang berapa ini, tapi dia kadang video call. Aku sih nggak masalah ya, maksudnya itu selama memang Allah itu pasti akan memberikan terbaik buat aku, dan aku mungkin harus dipertemukan dengan beberapa macam orang gitu. Jadi kalau dibilang harus penjajakan, ya kan ini udah menjajaki, mengenal tapi tidak pacaran. Penjajakan dengan apa ya? Penjajakan dengan pacaran tuh beda. Kalau pacaran itu kan hari gini pacaran kalian sudah tahu seperti apa. Betul Mi, temanku suaminya pilot, corona juga nganggur di rumah. Nah gitu. Terus kalau jadi istri juga kalau bisa sih jangan suka memamerkan kekayaan suami, kekayaan ya. Kita lebih bangga kalau kaya karena kita punya duit sendiri ya. Kalau aku gitu. Jadi yang sudah kenapa baru sekarang sampai bisa ada di akun gosip bla 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 begitu, bisa menelantarkan 2 anak itu dari siapa? Kan pasti ada orang yang dengki dan iri, orang yang ingin menjatuhkan orang di Mas Ruli gitu ya. Aku tidak membela dia, biarkan dia dengan ceritanya. Kalau dibilang setiap manusia punya masa lalu, orang pasti punya masa lalu gitu loh. Orang pasti punya masa lalu. Tapi kan kalau misalkan Dewi Persik harus belajar dari yang lalu, aku belajar dari dulu. Aku berhati-hati tuh cari suami. Kelihatannya baik, alim, ternyata bangsat, penipu. Gimana dong sama aku? Ya kalau misalkan ini Mas Ruli ada niat baik, aku cuman menilai sikapnya ketika dia meminang aku. Jadi dia gak minta pacaran sama aku, karena memang kita gak pacaran. Dia pingin aku jadi istrinya dengan lewat pengenalan terlebih dahulu, penjajakan. Berarti kan whatever lah, dia dulunya bandit atau kayak gimana namanya laki-laki. Munafik lah kalau kita bilang laki-laki tuh punya duit gak bandel. Laki-laki tuh pasti ada masa bandelnya, itu pasti. Tapi apakah bandel terus ataukah sudah selesai, ya kita gak tahu, Allahu a'lam. Ya semoga dengan Mas Ruli ini bisa selesai. Kalau nggak selesai ya saya cari lagi. Kok susah hidupnya? Jangan dipakai susah-susah. Tanya dari versi mantan 2 istrinya Kak. Justru itu dari versi mantan 2 istrinya yang udah keluar di media. Tapi selama ini Mas Ruli diam.
Makanya Mas Ruli nanti akan speak up, akan bicara. Kan ini sudah selang beberapa lama. Coba bayangin, sudah berapa tahun? Sudah dengan KTS saja udah 5 tahun yang lalu, 6 tahun. Ini kenapa diangkat lagi gitu loh? Ada apa? Kalau Mas Ruli sebenarnya nggak mau ngomongin hal itu. Karena dia laki-laki bukan bencong. Tapi aku bilang sama dia, no, kalau kamu pingin dekat dengan aku, kalau kamu kepingin memperistri aku, kamu gak bisa diam. Kamu harus ungkapkan apa yang terjadi dalam rumah tanggamu dulu. Walaupun kamu salah. Karena yang kamu nikahin itu adalah aku. Jangan seperti yang sudah-sudah. Aku tidak mau dapat kucing dalam karung. Waspada itu penting. Hati-hati penting. Ya, aku terima kasih. Aku senang banget. Banyak yang mengingatkan aku, berarti tandanya dia sayang sama aku. Gitu. Sampai bahkan sama yang terakhir kemarin, aku cuma butuh supportnya. Maksudnya gini, sama Kak Tessa, Kak Unang, kenapa? Dia kok dibilang sama tante-tante. Sama Kak Tessa, Kak Unang kan 2 tahun lebih tua Tessa. Kak Tessa bukan tante-tante dong. Sedangkan Mas Ruli 42, berarti Kak Tessa sekarang 44 atau 43 kalau nggak salah. Berarti kan bukan gigolo dengan tante. Ngomongnya itu sudah kemana-mana media. Jangan jauh-jauh deh, aku di YouTube dengan judul Dewi Persik nikah dengan Rian Ibram, padahal aku nggak nikah. Isinya di situ nggak ada ngomong apa-apa. Jadi jangan kayak gitu. Jangan sosial media itu tidak untuk dijadikan adu domba, tidak untuk dijadikan fitnah. Apalagi kita para netizen, jari kamu tuh dipakai bukan untuk ngatain orang. Kamu kan nggak tahu kisah sebenarnya seperti apa. Gitu loh. Manusia itu tidak ada yang sempurna, guys. Ya semoga kalau memang Mas Ruli ini bandit bisa jadi laki-laki soleh. Kan gitu. Ya kan? Kalau Mas Ruli ini bandit, atau dia tuh playboy, atau dia itu ceweknya banyak, ya mudah-mudahan dia ketemu sama Dewi Persik bisa tobat. Tapi kalau dia gak tobat, ya aku nikah lagi, say. Maksudnya aku cari pacar lagi. Bukan pacar, aku cari yang lain, sayang. Gitu loh. Gak usah repot. Nah, tapi kita jangan menuduh orang lain terlebih dahulu. Ada loh Ustadz Kiai Habib, kelihatannya alim, istrinya 3, say. Istrinya 4. Berarti kan kita tidak boleh melihat profesi orang lain. Kalau bandit, bandel ya bandel aja. Mau profesi apapun itu. Jadi jangan menjas. Dan kalian sebagai netizen tanyakan, kenapa kok ada kata-kata menelantarkan 2 anak? Bukan menelantarkan, tapi ditutup komunikasinya sama para mantan. Gitu. Dan anaknya gak ada yang mau sama Mas Ruli. Bukan gak mau ya, maksudnya. Aku kan tahu sendiri, di telepon gak diangkat-angkat waktu itu ya. Di WA, kamu kalau butuh apa-apa hubungi ayah, gini. Kok kamu gak kangen sama ayah? Ini salah satu contoh. Kamu gak kangen sama ayah? Jawabannya gak tahu. Gimana dong? Kita balikin ke diri kita masing-masing aja deh. Jangan, kalau menelantarkan itu kan gak inget sama sekali. Terus gak bantuin apapun. Terus kalau gak ada duit, terus kalau misalkan gimana kita mau bisa menyayangi anak kita kalau ibunya sendiri tidak memberikan waktu untuk bisa leluasa, untuk bisa menyayangi anaknya juga. Laki-laki kalau sudah selingkuh biasanya terulang lagi. Ya, kalau nggak, ya aku percaya itu. Tapi beda lagi kalau dia dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah dari Allah, dia bisa berubah. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah dari Allah, ya dia tidak bisa berubah. Dia selingkuh cuma sekali ya sama yang pertama.
Selebihnya sama yang kedua dia tidak selingkuh, ditinggalin. Dalam keadaan hamil ditinggalin dia. Dia lagi perempuannya lagi hamil, meninggalkan dia. Karena nggak punya duit, udah pilotnya udah nganggur. Gitu. Sudah selebihnya itu doang. Ya kayak Omar Syed, mami lamaran aku yang mana? Kalau aku sih pinginnya baik-baik aja semua, ya kan? Maksudnya yang sudah berlalu ya biarlah berlalu. Nggak, manusia kan pasti punya masa lalu, say. Kalau masa lalu itu diungkit terus, ya gimana gitu loh. Sudahlah, berilah kesempatan orang jahat jadi orang baik. Kalau memang dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, ya sudah. Masih banyak laki-laki yang baik di luar sana, kan gitu. Dan selama ini kalau dibilang katanya meret, aku sudah banyak dibeliin barang. Dan aku nggak pernah mau keluar duit untuk laki-laki. Karena dia belum jadi suamiku ya. Karena kan aku udah pengalaman sama yang pertama, kedua, ketiga. Bagaimana? Ya gitulah. Aku laki-laki yang baik di luar sana, iya bagus. Gak ada kiatan tambah kupie. Simpan live ini mami, iya aku simpan. Tangan mami tangan pekerja keras. Iyalah, ini aku tangan pekerja keras. Aku tidak pernah butuh siapapun. Ya walaupun perempuan kalau sudah menikah itu tetap butuh nafkah dari suami walaupun sedikit. Karena itu kewajiban. Tapi aku bukan tipe perempuan yang akan meninggalkan suami aku kalau suami aku gak punya duit. Aku bukan tipe perempuan kayak gitu. Kecuali suamiku selingkuh, kecuali suamiku KDRT, aku akan meninggalkan suamiku. Tapi itu pun tidak akan aku ngurus perceraian, biarkan dia yang menceraikan aku. Dan aku gak ada istilah pacaran. Karena Mas Ruli ini baik, dia cuma komunikasi sama aku. Ketemu sama aku, makan sama mama, dan gak ada pacar-pacaran kayak gimana-gimana itu gak ada, biasa aja. Mantan suami 1, 2, 3 kami udah tahu dan paham. Mbak Dewi sabar ya, ambil hikmahnya, iya. Karena aku udah bilang aku itu terlalu positive thinking sama orang. Sehingga aku mendapatkan musibah yang harus aku lewati. Aku tidak pernah menyesal. Karena ini jalan hidup aku. Mungkin Allah kasih aku rezeki yang berlimpah. Aku gak kurang-kurang memang masalah harta. Aku banyak sekali dapat rezeki dari kanan dari kiri. Sampai aku bilang aku mau istirahat ya. Kerjaan itu sampai aku tolak-tolakin. Tapi aku memang tidak pernah mendapatkan cinta yang tulus. Iya. Aku yakin semua perempuan juga ketika dia mau menikah, dia ingin mendapatkan suami yang tulus, mendapatkan rumah tangga yang utuh. Tapi di tengah jalan semua berubah. Apakah kemudian kalian bilang aku salah pilih? Aku manusia, aku pasti akan salah pilih. Namanya aku manusia. Karena apa yang menurut manusia baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut Allah itu baik belum tentu menurut manusia itu baik. Jadi aku belajar dari kata-kata itu aja. Gitu. Ya, aku minta doanya aja. Aku terima kasih sama seluruh netizen dimanapun mereka berada. Karena mereka sayang sama aku. Hanya yang perlu aku garis bawahi, aku ingin mengajak semua para netizen yang ada di sosial media ini untuk bisa berhati-hati. Karena membunuh karakter orang itu seperti membunuh orang lain. Apalagi kita tidak kenal orang itu. Kalau misalkan ada kata dari sepihak saja, tanpa ada kata-kata dari sepihak juga, jangan langsung tiba-tiba langsung dihakimi. Kan banyak tuh kejadian menghakimi, akhirnya salah yang dihakimi. Ternyata bukan dia yang jahat. Perempuan itu, aku bicara seperti ini, bukan berarti aku tidak mensupport perempuan.
Woman support woman. Aku perempuan yang sangat mensupport perempuan. Tapi aku tidak suka sama perempuan matre. Itu. Matre boleh, tapi ada porsinya. Ketika suami dapat duit, dapat gaji, diberikan ke istri. Ketika suami bangkrut, kamu tinggalin suami kamu. Itu perempuan gak bener namanya. Gitu. Karena dalam rumah tangga itu setiap ujian itu pasti ada. Kita gak akan mungkin gak ada dalam ujian. Yang kalau itu langka ya, kalau perempuan meninggalkan laki-laki dalam keadaan terpuruk. Tapi kalau laki-laki udah pasti kebanyakan meninggalkan perempuan ketika perempuan itu lagi terpuruk. Iya nggak? Jarang laki-laki yang bisa menerima perempuan ketika perempuan itu misalkan lagi sakit, lagi bangkrut, itu jarang sekali. Gitu. Tapi kalau laki-laki, kalau misalkan ditinggalkan hanya karena nggak punya duit, itu langka. Langka sih menurut aku ya. Kalau udah suami istri ya, kalau masih pacaran mah cari yang punya duit lah, yang punya kerjaan maksudnya, yang settle gitu. Ini yang saya bahas tuh ketika dia sudah settle, kemudian dapat ujian Tuhan, tiba-tiba dia harus bangkrut, gak punya apa-apa. Itu kalau udah perempuan kayak begitu sampai kapanpun gak akan sejahtera hidupnya. Karena memandang laki-laki itu dengan uang dan uang. Makanya kalau kita baik sama orang jangan pernah lihat jabatan, jangan pernah lihat duitnya. Baik-baik aja. Gak laki, gak perempuan. Baik-baik aja. Gitu. Kalau kamu disakiti, kamu diselingkuhi, baru tuh kamu tinggalin tuh laki kayak begitu. Gak penting di hidup ini mah banyak laki-laki yang baik. Diselingkuhin, di KDRT-in, tinggalin. Lu pikir lu laki-laki cuma lu doang? Kalau aku gitu. Tapi ketika ada laki-laki yang baik sama aku, dia menghormati aku, dia menghormati marwah aku sebagai seorang istri. Ambil cas sayang, apa iya? Walau aku menjudge dia, walaupun mungkin dia punya track record masa lalu yang kurang baik karena komentar dari kedua mantannya, dengan sikap dia yang diam, dia belum bicara loh. Calon underscore Arang, kamu nggak tahu apa-apa tentang rumah tanggaku. Aku sama Angga Wijaya itu pernah KDRT. Udah, bukan KDRT, baku hantem itu gue. Udah deh, kalau kamu kan nggak tahu itu akun siapa itu barusan. Kalau nggak tahu diem. Baku hantem gue sama dia, karena aku perempuan. Kalau aku didorong, dibanting, wah gue bisa naik meja, gue tonjok juga aku gitu. Nggak mau aku digituin sama laki. Kau mau bawa bapak aku aja nggak pernah gituin gue kok. Kok kamu mau gituin gue kalau aku gitu. Tapi apanya itu nggak viral? Mami jangan marah dong. Ini bukan marah. Marahnya aku mah nggak kayak gini. Marahnya aku tuh bisa kayak setan loh. Aku bisa makan orang kalau aku tuh marah. Aku bukan tipe buat aku laki-laki yang sudah pukul aku, laki-laki yang sudah banting dorong aku itu udah nggak sayang sama aku. Untuk apa? Aku mau mempertahankan rumah tanggaku. Lu ya udah gak punya duit. Udah selama ini makan dari gue. Lu tuh tonjokin gue. Ogah. Kalau aku mah gitu. Kenapa gak laporan? Kenapa gak laporin nih? Yang awalan kan laki-laki. Ngapain mau laporan? Orang dia juga ibaratnya babak belur sama gue. Gimana dong? Kan aku bilang baku hantem. Dia babak belur. Berarti kalau laporan ya sama-sama lapor, nanti malah ngeviralin dia dong. Lucu kamu. Dia aja berdarah-darah sama gua. Gimana dong? Lihat-lihat dulu perempuannya. Aku gak perempuan lemah. Gitu. Kan aku diajarin dari kecil. Papaku dulu guru bela diri. Papiku ini polisi. Ya, papiku tuh polisi, guru bela diri di Jember. Aku dari kecil diajarin bela diri.
Terus cuman digituin doang, terus aku mau diem baik. Kok nggak dilaporin? Loh, nanti polisinya tanya, kamu mau laporin? Ini tapi laki kamu juga babak belur, gimana dong? Gitulah. Kok enak? Nanti yang ada malah dua-duanya malah habis lah. Gitu. Ya udah, kecuali akunya yang babak belur baru. Nah kalau misalkan dia gituin aku, ya aku naik meja buat Timi balik, siapa lu? Gitu kalau aku mah. Emang Juliani kenapa ngebahas Mas Rian? Takut duluan dong Mi. Ya jangan bentak perempuan, jangan mukul perempuan biar nggak dibales. Kalau aku mah nggak bakalan pukul laki-laki kalau laki-laki itu nggak mukul gue. Gitu, perempuan itu harus lembut. Tapi perempuan itu harus jadi harimau kalau ketemu sama laki-laki yang ninjek harga diri. Nah, kamu mau diinjak harga dirinya? Yang dikatakan perempuan yang lembut itu bukan diam diinjak harga dirinya. Ketika dia sudah main tangan, lu harus bisa jadi Wonder Woman, itu baru perempuan. Cemen. Jadi perempuan itu harus soleha, diem. Ditoyor-toyor sama lagi. Soleha itu bukan soleha. Dia toyor gue toyor balik. Siapa lu? Gitu kalau aku mah. Goblok kalau misalkan ditoyor-toyor diem baik. Bapak gue aja gak pernah toyor-toyor gue. Kan laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu imam. Laki-laki itu ada 3 perintah dari Allah. Ketika kamu mendidik istri kamu tuh ada 3 perintah. 1, dengan bahasa yang halus. 2, dengan bahasa yang kasar, dalam arti didikan kasar, bukan ucapan yang kasar. 3, kamu pukullah istrimu tapi kaki. Itu perempuan, itu laki-laki, itu suami, itu yang wajib untuk dihargai. Ini suaminya minta dihargai, tapi lu udah kata-katain gua segala macem. Lu udah toyor-toyor gua. Rasulullah aja pukul istrinya aja kakinya. Ini lu toyor-toyor pala gua, lu tendang-tendang. Ya gua sikat juga, emang siapa lu, kalau perlu centong, gorengan semua gua tepukin, gua loncatin, gua iniin semua lah di meja. Kalau aku begitu ya sayang, jangan samain, bedain gua sama perempuan lu lemah, bedain. Kecuali kalau dia baik sama aku sopan, terus perempuannya tiba-tiba akhlaknya tidak baik sama suami, baru tuh istri yang gak bener. Gitu. Enggak gara-gara apa Mi ditoyor. Kan banyak laki-laki yang suka bercanda aja noyor sama perempuan. Itu gak bagus. Itu jangan dibuat bercandaan. Aku nih gini nih. Aku nih ada cowok nih baru kenalan sama aku. Baru kenalan. Udah ini nih, udah bercanda-bercandaan, udah mulai bercanda. Tiba-tiba ya dia dorong gini aku aja. Sebagian sini loh padahal didorong. Aku sudah no respect. Aku sudah hilang feeling aku. Aku udah gak punya rasa sama dia. Gitu kalau aku. Apalagi udah jadi suami istri. Kan ada tuh laki suami istri. Aku dari suamiku yang pertama aja tanyain sama dia. 2 tahun kentut aja aku gak pernah. Kentut aku gak pernah di depan dia. Kentut itu aku gak pernah. Kalau aku mau kentut ya aku lari dulu nih. Tanyain tuh sama suami yang pertama. Karena aku menjaga banget yang namanya etika kepada suami. Tapi ketika tahu dia kurang ajar, aku bisa naik meja. Gue bisa ayo lu sama gue lo. Gitu kalau aku. Ya sorry ya, mungkin karena aku dididik militer dari kecil sama papaku. Jadi karena aku ngelihat papaku tuh sangat lembut sama mamaku. Papi aku itu kalau di luar sangar, kalau ada penjahat. Tapi ketika dia di rumah gak pernah ngebentak mami aku. Gak pernah mengatur mami aku, mendoktrin harus begini-begini, gak pernah. Makanya aku contoh papi aku. Dan aku diajarin papi aku untuk bela diri. Kalau ada cowok yang kurang ajar, misalkan nih mohon maaf dada kamu dipegang sama cowok, tonjok tuh laki. Bagaimana caranya kayak begini, itu aku diajarin sama papaku. Begini. Jadi gak ada laki-laki yang kurang ajar sama kamu. Gitu. Maaf ya. Jadi aku harus ngomong kalau aku sudah terbiasa dididik seperti itu sama papiku. Jadi kalau ada orang yang toing-toing aku, toyor-toyor, tendang-tendang pakai kaki walaupun bercanda, gue bisa balik melakukan hal itu.
Mami, yo. Hai Mbak Oktav. Halo Demak, oh ya nanti malam aku ada nyanyi di PRJ. Acara apa itu, festival apa ya, aku gak tahu. Pendapat Mami tentang Lia Ricis sama Bunga. Apa ya, tentang apa, kenapa ya? Gak tahu, aku gak ngikutin gitu-gitu sayang. Aku gak tahu, gak ngikutin. Arsy, itu mungkin dulu kali. Sekarang gak berani, itu dulu. Aku tuh nggak bisa kalau berantem sama orang banyak bacot, nggak bisa. Ya udah itu aja. Ya, Mami nggak dikontrak lagi sama Indosiar, nggak dikontrak lagi sama Indosiar. Maksudnya gimana? Kan aku tiap hari ngajuri. The Koplo ada nggak malam ini? Sabtu Minggu nggak ada. The Koplo tuh Senin sampai Jumat. Sama kayak pagi-pagi ambiar, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kalian bisa nonton aku di CLBK Cerita Lama. Bikin kangen. Meldi di mana? Meldi sama Mas Inggilnya, sama lagi bikin tongkol. Lagi banyak pesanan. Pasar musik J Expo Payoran nanti malam. Iya. Aku nggak ngerti Oktav, nggak ngerti gosip-gosip begitu. Aku sibuk. Belum, aku mau konser nanti di Singapura bulan Juni. Habis itu aku langsung tur ke Malaysia. Habis itu aku ke Brunei Darussalam. Habis itu aku ke Hong Kong. Habis itu aku ke Cina. Habis itu ke Amerika. Ini lagi disusun lah. Ini ada beberapa part yang, makanya kalau kalian lihat badan aku sekal banget jadi gitu. Karena aku lagi latihan beban. Sama ada beberapa tapi kayaknya aku harus mengurangi ya, kayaknya aku terlalu gitu. Jadi kan ada beberapa makanan yang gak aku suka yang kayaknya ini bikin gendut gitu, bikin nafsu makan aku tuh jadi bener sih nafsu makannya itu kayak bertambah gitu karena mungkin ada protein, terus ada, jadi kurang begitu suka ya. Jadi Mami gak sibuk ngurusin, gak dapet duit sayang. Yang ada malah aku yang jelek sayang. Kemarin ngurusin yang si Pak Pilot itu karena aku dikirimin. Itu pun aku dikirimin sama temen aku. Say, kamu lihat akun gosip ini. Dia lagi ngomongin si ini. Aku lihat, gak kayak gitu ceritanya gitu. Gak seperti itu, bukan menelantarkan. Menelantarkan itu lupa dengan anak. Kalau ditutup komunikasi atau tidak bisa ketemu sama anaknya, bukan tidak bisa ya, dibatasi dan tidak dipertemukan dengan anaknya, itu ya. Gitu. Jadi itu bedanya. Child free yang lagi hangat dibahas sekarang. Child free, setiap orang kan punya itu bukan ini ya, setiap orang tuh punya persepsi masing-masing tentang anak gitu ya, punya anak atau tidak punya anak. Takut salah kalau aku ngomong kayak gitu, karena aku bisa bicara kalau ada yang berhubungan dengan masalahku gitu. Tapi kalau gak ada hubungannya dengan aku tuh kayaknya ya mungkin ini berhubungan dengan semua pasangan ya, dengan memilih atau tidak memiliki anak. Karena setiap orang tuh kan punya versi sendiri-sendiri dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu gitu. Dibatasi ketemu anak karena bapaknya gak baik, kan sudah dibilang tadi. Yang pertama, bapaknya itu melakukan kesalahan, tapi dia sudah minta maaf walaupun terbayar dengan perceraian. Dan yang kedua, gak ketemu anak, gimana mau bapaknya datang di lahiran, orang dia pergi ninggalin bapaknya ketika bapaknya lagi bangkrut. Gimana dong? Karena gak punya duit lakinya, karena gak ada penerbangan. Gimana? Terus gimana dong? Terus bapaknya suruh ngemis. Aku ngeliat itu, aku lihat Mas Ruli kan sudah menebusnya. Tapi kan kalau sekarang kenapa gak boleh dipertemukan sama anak? Emang ada bekas anak? Kalau bekas istri mah ada. Atau bekas suami mah ada. Kalau bekas anak ya gak ada. Coba gimana? Ada gak? Bekas istri ada. Bekas suami ada. Bekas anak ada gak? Gak ada lah.
Terus kenapa? Ya berarti kan bukan jodohnya, kita bijak aja. Oh berarti lu bukan jodoh gue. Tapi apakah anak itu jadi korban untuk tidak bisa dipertemukan oleh bapaknya atau ibunya? Ya kan kita bijak aja gitu loh. Baik bijak aja, kan nggak bisa kayak begitu. Hamil 3 bulan, sebulan hamil 3 bulan dari Hong Kong. Gitu. Ya, jadi ya sekarang kita mikir aja kalau misalkan kalau misalkan bekas anak itu ada bekas ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang udah jelas-jelas anak tuh nggak ada bekasnya, kan sudah terbayar dengan dia bercerai, dengan keluarganya yang berantakan, dengan dia sudah tidak bisa ketemu sama anak di mana setiap hari yang biasanya dipelukan dia gitu. Gimana coba? Kan apalagi sudah kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu udah 6 tahun, 5 tahun atau mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Kenapa dibahas lagi gitu loh. Setiap orang kan gak ada yang sempurna guys. Emang ada manusia yang sempurna? Kan gak ada yang sempurna. Laki gak ada yang sempurna, perempuan juga gak ada yang sempurna. Jadi gimana dong? Apa iya gak ada laki-laki pingin dapat laki-laki perempuan yang gak sempurna? Begitupun juga sebaliknya, gak ada perempuan yang pingin dapat laki-laki yang gak sempurna gitu. Gak boleh menghakimi orang. Jari-jari kita itu belum tentu sempurna. Jadi gak usah lah membuat dosa diri sendiri. Udah berarti tandanya bukan jodoh gue. Lu yang kayak aku nih, kayak aku sama Aldi Taher. Dia selingkuh. Berapa kali dia selingkuh sama aku? Diselingkuin. Aku diselingkuhin sama Aldi Taher sudah berapa kali. Di depan mataku juga. Alhamdulillah loh. Sekarang Mas Aldi Taher jadi laki-laki yang soleh. Tapi gak main tangan ya. Maksudnya main tangan bukan yang ini ya. Jadi laki-laki yang soleh. Dia lebih sabar sekarang. Dia sekarang lebih cari nafkah juga buat salsa Billy. Billy apa Bila ya itu ya. Billy. Kayak gitu. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah buat Mas Aldi Taher. Berarti kan aku sama Mas Aldi bukan jodoh, tapi aku baik. Aku baik. Gitu. Sama Mas Saiful Jamil aku juga baik. Walaupun dia dulu sama aku pernah baku hantem. Mungkin dia selingkuh. Sama siapalah apalah ada hal yang gak bisa aku ceritakan banyak yang pasti kalian sudah tahu. Tuh sama aku WA-an masih hubungan silaturahmi baik. Gak ada apa-apa. Karena aku sebagai perempuan, walaupun gue disakitin, gue masih memaafkan. Gue ingat ya Tuhan, dia bukan jodoh gue, berarti bukan lu yang terbaik buat gue. Nah udah ya. Dan yang ketiga, gue belum bisa baik. Tapi karena baru-baru ini ketahuan nih duit-duit gue yang hilang. Baru lukanya itu masih baru, butuh waktu. Tapi bukan berarti gue tidak akan baik. Gitu, gue akan baik. Jadi ya berarti bukan jodoh gue. Udah, titik. Ngapain mau bikin permusuhan lagi? Lagian damai-damai aja lah hidup lah. Ya udah mbak, dulu tadi kita jelaskan panjang lebar kalau ada orang yang siriknya. Iya amin. Sama Mas Niki Tirta, ini maksudnya yang sudah suami istri ya. Kalau Mas Niki Tirta kan karena aku belum nikah gitu. Kalau sama Mas Niki Tirta juga aku baik. Si Koko itu bawain tas buat mami aku. Terus waktu di Turki, si Koko Niki Tirta itu juga sama mami aku sayang. Ngejagain kesehatan mami aku ketika di Turki. Terus perhatian gitu, care. Baik, hubungannya baik, nggak ada permusuhan gitu. Udahlah, nggak usah bikin berita-berita yang sekiranya membunuh karakter orang, apalagi kita tidak tahu ceritanya itu seperti apa, ya kan? Sama Meldi mbak baik. Meldi kan datang ke sini nganterin antinya cakalan, tongkol.
dia bisnis kenalin sama antinya, ya kan? Jadi udahlah ya gitu loh. Kalau orang mau baik sama kita ya kita baik lah. Gak usah diungkit-ungkit hal-hal yang mungkin namanya manusia itu kan. Aduh, kita itu bukan manusia sempurna. Kan aku bilang manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Ya sekarang mungkin dapat hidayah, akhirnya baik. Sama siapapun baik. Kalau buat aku Mas Ruli baik. Dia gak pernah sentuh-sentuh aku. Dia gak pernah neko-neko sama aku. Dia gak pernah ngomong kotor sama aku. Dia gak pernah ngajakin aku berduaan untuk diemek-emek. Nah berarti baik. Dia kalau ngapelin aku di rumah, ada mami, izin dulu sama mamiku, kan baik berarti. Whatever lah, dia masa lalunya seperti apa, namanya laki-laki merasa punya duit. Karena dia baik, aku baik. Nah, dia kurang ajar, aku bisa lebih kurang ajar gitu loh. Jadi tapi aku berterima kasih banyak fans yang sayang sama aku. Dan juga ada juga haters yang ngata-katain aku. Gak kapok ya, 3 kali nikah sekarang. Rasain lu DP, dapat laki-laki yang suka menelantarkan anak. Gitu. Bukan 1 2, banyak. Ya aku anggap itu sirik. Mas, aku punya masa lalu, tapi kan masa lalu aku bukan aku selingkuh loh Bu. Masa lalu gue lakinya yang gak beres Bu. Jadi ya udah, kita harus menghargai laki-laki yang mau baik sama kita gitu. Nggak baik ya baik gitu. Aku sih kalau aku pribadi sih kalau ngomong masalah child free itu gimana ya? Nih aku kasih anakku dulu nih. Ini anakku nih. Ini anakku nih. Ini anakku nih. Jadi kan sebenarnya child free itu kan pertama mungkin seseorang atau pasangan ya yang memutuskan untuk tak punya anak. Bisa aja atau memang karena kondisi gitu. Sehingga dia gak punya anak. Nih aku Eci nih, anak mama. Tuh, aku Eci nih anak mama loh. Ya. Ya ini aku Eci. Maksudnya itu karena kondisi itu mungkin istrinya nggak bisa punya anak, atau cewek itu nggak bisa punya anak, atau mungkin karena ada hal apa yang mengharuskan dia akhirnya tidak punya anak, akhirnya dia mengadopsi itu ada. Atau ada orang yang mampu memiliki keturunan tapi memutuskan untuk tidak mempunyai anak setelah menikah itu ada. Itu kan setiap orang tuh kan macam-macam gitu. Jadi child free itu bisa diartikan tuh pilihan buat kamu, buat para pasangan mau pilih di antara kedua itu mau yang kayak gimana gitu. Mas Rian baik nggak Mami? Baiklah. Mas Rian baiklah. Mas Rian baik, sopan, ramah, terus pinter. Terus ya itu Mas Rian. Cuman kan balik lagi, kalau aku dijodoh-jodohkan sama netizen, Mas Rian sendiri itu gak pernah ngomong secara face to face sama aku berdua kalau dia itu sama aku bagaimana. Jadi cuma di TV gitu. Yang pasti ya kalau child free itu tuh pasti setiap pasangan itu bisa memutuskan masing-masing, itu ya tergantung pasangannya masing-masing juga gitu. Ada yang tanya Tessa itu siapa? Itu, dulu mantannya 6 tahun yang lalu. Ada rasa nggak Mami? Aku perempuan Mbak Santi. Ada rasa atau tidak ada rasa itu tidak boleh diungkapkan perempuan. Nggak bagus. Kecuali dia sudah menjadi suami aku, baru aku bisa ngomong aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Aku pantang untuk ngomong kayak begitu sama cowok. Kecuali dia sudah ada komitmen sama aku.
Ya wes aku mau makan dulu lah. Mami maaf di bibirnya sebelah kiri bukan kanan. Aku habis makan kacang. Aku bangun tidur guys. Udah 1 jam aku simpen ya. Aku simpan ini live-nya. Supaya kalian mengerti. Makan bakso cocok. Enak banget. Aku mau makan itu aja rujak. Nanti malam aku ada nyanyi di apa sih namanya apa tadi PRJ pasar raya atau apalah aku nggak tahu itu ya. Oke guys, aku terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak ada orang yang berkepentingan atas masalah ini sehingga pansos. Ya guys, oke, assalamualaikum. Mudah-mudahan dikasih sehat semuanya. Happy weekend. Jangan lupa datang ke Basecamp Military Lifestyle ya. Ke Basecamp Military Lifestyle sama The Castillo. Nanti di Basecamp bakalan ada kolam renang. Ya, jadi jangan lupa terus doakan aku ya. Doakan aku sama Mas Ruli. Mudah-mudahan kalau memang Allah bisa kasih yang terbaik. Pokoknya yang terbaik lah buat semuanya. Terus juga apa lagi ya? Terima kasih atas supportnya, atas kasih sayangnya dari para netizen selama ini untuk aku, yang selalu memberikan masukan positif untuk aku gitu. Kalau ketemu foto bareng siapapun yang mau ketemu sama aku, ayo kalau mau foto aja, jangan pernah malu, jangan pernah nggak enak. Aku seneng kok kalau ada orang yang mau foto, berarti tandanya aku itu berarti tandanya disayang lah ya. Mau disayang itu dalam bentuk kebencian atau intinya ada orang yang mau foto masih mending daripada itu katanya artis tapi nggak ada yang mau foto ya. Oh ya udah wes, oke, happy weekend buat semuanya. Assalamualaikum.